Dan yang kelas yang Senin juga kita ketemu lagi ya. Our last meeting seperti itu sebelum eh, nanti saya jelaskan ininya ya di hari apa namanya di hari Jumat pagi gitu. Eh, apa yang mesti teman-teman lakukan untuk mendapatkan nilai UAS seperti itu ya teman-teman semua ya. eh Last meeting kita bahas, saya minta teman-teman untuk bisa membuat eh, apa namanya akun Meta seperti itu ya. Ya, jadi untuk apa Meta Center ini untuk apa teman-teman? Untuk memantau ininya sosial media kita yang di bawah Meta ya. Maksudnya kan ada Facebook, ada WhatsApp gitu, ada Threads, ada Instagram kayak gitu. Dan dulu sebelum saya resign itu kita tuh ada project Gemini, bukan Gemini apa ya? Ya kayak koin gitu ya, koin-koin apa namanya kripto gitu yang akan diluncurkan, yang akan menjadi apa namanya kayak alat pembayaran gitu. eh Apa sih namanya Gemini atau apa sih saya lupa gitu. Jadi pokoknya nama-nama rasi bintang gitulah gitu. Nah, yang saat ini juga masih kayaknya under development gitu. Nah, pada last kelas ini saya akan memberikan tutorial gitu terkait dengan apa namanya apa-apa saja misalnya memang kita perlu care dengan iklan seperti itu ya. Kemarin mungkin di kesempatan sebelumnya kan ada apa ya sebutannya di kesempatan sebelumnya itu kan kita udah ngomongin ada key metric apa yang menjadi penting bagi kita semua ya gitu. Key metric apa yang menjadi penting bagi kita semua untuk eh, mengetahui performance kita bagus apa enggak gitu dalam melakukan digital campaign seperti itu ya. Nah, eh, silakan teman-teman untuk mungkin bisa eh, buka akun Facebooknya. Saya juga akan buka ya. Saya entire screen aja lah biar gampang gitu. Udah kelihatan layar saya. Nah, ketika teman-teman sudah punya akun Facebook, harusnya teman-teman bisa login ke sini ya teman-teman semua. business.facebook.com ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini ya. business.facebook.com. Oke, begitu. Ya, ini sebutannya account center ya, teman-teman semua. Account center kita bisa memantau melakukan planning gitu kan. Apa namanya? Hmm, semuanya yaitu di sini ya, gitu teman-teman semua. Zamannya Meta Business Suite gitu. Kalau dulu Facebook Business Suite, sekarang Meta Business Suite. Ya. Nah, eh teman-teman, kalau misalnya dari awal akan tampilannya seperti ini. Saya akan logout dulu gitu. Ya, jadi kan nanti kayak gini ya. Login to business tools from Meta gitu. Kita bisa pakai akun Facebook ataupun akun Instagram kita gitu. Prefer sih Facebook aja lah ya gitu. Semoga saya bisa login gitu. Saya tuh agak-agak lupa akun Facebook saya ya. Semoga bisa login. Nah, ya kan login ya gitu. Ketika login gitu, teman-teman akan dapati tampilan seperti ini ya, sebagai tampilan account center kita ya, account center kita gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saya refresh dulu deh gitu. Kenapa lagi taskbar saya nyangkut gini gitu ya. Di sini ada home, ada notification, ada ads manager, inbox, konten dan sebagainya gitu. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambar Facebook sama ada gambar Instagram. Ini adalah account yang sekarang saat ini sedang saya kelola ya gitu. Contoh gitu, saya mengelola waktu itu event Halal Lifestyle Expo 2018 di Taiwan gitu waktu saya masih kuliah gitu. eh ya, jadi ini akun-akunnya kalau dipencet kayak gini ya. Nah, nah kita bisa ngatur eh selain kita tadi login pakai ID saya, kita bisa membuat namanya bisnis portofolio teman-teman dari sini.
Nah, teman-teman klik aja drop down di sini gitu. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada bisnis portofolio dan ada sebutannya bisnis account kayak gitu ya. Bisnis account gitu. Nah, ada banyak nih yang saya kelola gitu. Nah, teman-teman kalau mau bikin bisnis portofolio baru, teman-teman bisa tinggal klik ini ya, create business portfolio ya, dan eh, diisi aja sesuai dengan apa namanya eh, bisnis teman-teman. Misalnya jasa pengetikan misalnya gitu atau apa gitu sesuai dengan page teman-teman gitu atau eh, produk ataupun apalah teman-teman semua yang mau teman-teman pakai gitu. Nah, kita bisa nge-create ini sehingga nanti kita punya namanya bisnis portfolio. Di dalam bisnis portfolio ini ada namanya bisnis aset teman-teman semua. Contoh salah satu yang saya kelola itu yang paling baru klien saya adalah ini ya, Mayasa gitu. Nah, ini ada dia uh, di Mayasa ini gitu. Itu ada satu Facebook account dan juga satu Instagram account kayak gitu ya yang kita kelola gitu. Dia itu bergerak di bidang apa namanya maklon apa namanya maklon kosmetik gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin apa namanya skincare tapi nggak punya pabrik bisa nih di dia nih gitu. Contohnya gitu ya gitu. Jadi kan kita mengiklankan itu gitu, membuat pengelolaan sosial apa sosial sosial media manajemennya dan juga iklannya dari sini gitu. Nah, ini kita lihat nih ada akunnya Instagram dia sama akunnya Facebooknya dia gitu. Dan kita bisa ngapain aja di sini gitu ya. Nah, udah banyak fitur-fitur tambahannya. Kita bisa mantau followernya berapa untuk fanpage-nya dia di Facebook dan Instagramnya berapa untuk di followernya di Instagram berapa gitu. Nah, kita bisa lihat highlight di sini. Ya, oke. Terus ini ada notification. Ya, sama aja. Notification berarti adalah eh, yang like, share dan sebagainya gitu. Terus ada inbox ya. Nah, di sini ada lead center gitu. Lead center nih apa teman-teman gitu. Kalau teman-teman ngiklan gitu, terus teman-teman klik. Misalkan teman-teman sering lihat ada iklan misalnya beli sekarang atau misalnya eh, pelajari sekarang gitu. Nah, itu ketika teman-teman continue, biasanya ada namanya leads collection automation kayak begitu yang mengkoleksi data kita sehingga nanti si advertiser atau pengiklan akan bisa menghubungi kita kembali via mungkin dia subscribe Customer Relationship Management Tool CRM seperti Kontak by Mekari ataupun alat lainnya ya untuk bisa apa namanya engage sama teman-teman atau ketemu sama teman-teman semua gitu sebagai prospek customernya atau prospek audiensnya gitu ya. Nah, jadi ini lead center namanya. Terus ini konten ini digunakan untuk apa teman-teman? Untuk melakukan konten manajemen gitu. Kita ya seperti yang saya jelaskan di awal ketika kita ngomongin sosial media atau apapun itu yang related sama digital campaign nggak tiap hari kita mesti mesti posting ya ada namanya konten pilar gitu kan terus apa aja isi konten pilarnya gitu. Nah, kita juga bisa set up di sini semuanya teman-teman gitu baik itu post maupun reels di sini ada ya ya di sini ada create post create reels gitu bisa dicoba gitu nanti terus bikin stories terus ada namanya dalam dunia eh, nggak cuma di dunia marketing sih, A/B testing gitu. Jadi pengen lihat konten mana yang paling menarik gitu. Jadi ada satu konten yang konsepnya sama gitu. Apa namanya? Intinya ideasnya sama ya. Tapi bisa jadi pendekatannya beda, gambarnya apa key visualnya atau kolateralnya beda gitu. Atau copywritingnya juga beda gitu. Nah, ini kita lihat yang mana yang paling engage dengan audiens kita dan itu yang akan kita naikkan ke iklan biasanya maka kita melakukan A/B testing terlebih dahulu gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat sini saya untuk A/B testing yang mana ini yang works gitu. Nah, itu yang akan kita jalankan di apa namanya? Di ini ya, di iklan kita gitu. Nah, terus itu paling yang paling teman-teman tahu untuk di konten. Terus di sini ada kreator marketplace. Ini fitur baru teman-teman semua ya. Jadi kita bisa kayak join gitu dengan kreator. Terus planner ya, planner nih tadi kapan konten ini kita bisa nyiapin konten 1 bulan ke depan teman-teman semua dan kita bisa nyiapin di sini semuanya kita bulk nanti dia akan apa namanya akan eh sebutannya apa ya akan bisa meng-auto-post gitu, meng-automation kerjaan kita karena kita sudah mengerjakan kerjaan 1 bulan di awal waktu gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu waktu yang tepat untuk apa namanya
waktu yang tepat agar kita ngepost. Biasanya ada behavior dari audiens kita, teman-teman semua. Dalam satu konten itu misalnya dia buka jam berapa itu ketahuan di sini ya, gitu. Terus berikutnya ada ads, tapi saya nggak prefer untuk launching ads di sini. Ya, ini tuh kayak launching ads buat pemula di Facebook. Nah, terus ada insight, teman-teman. Nah, ini ngelihat bagaimana performance sebuah konten yang ada pada eh, sosial media kita. Ini kan karena punyanya Maya saya ini masih dikit gitu. Saya akan coba contoh ke bisnis portofolio yang punya misalnya From Media Institute gitu. Ini juga salah satu klien saya gitu yang apa namanya udah nggak ke handle gitu. Udah putus kontrak juga sih. Ya, jadi kita bisa ngelihat konten-kontennya dia gitu ya. Yang ini ini tuh lihat ya tanggalnya sebentar. Ya. Ini karena performanya 19 November ya. Nah, ini kita bisa ganti, bisa lihat nanti kita ganti tanggalnya kapan gitu. Di sini nanti bisa diganti gitu. Kita bisa ngelihat eh, insight dari eh, konten-konten kayak begitu ya. Contohnya misalnya kita ke konten gitu. Ke konten ini ada kalau nggak salah misalnya last year misalnya, this year misalnya gitu. Ini kan ada konten nih gitu. Ada yang organik, ada yang enggak nih. Teman-teman bisa lihat nih, ada yang saya boost pakai iklan, ada yang enggak gitu. Ya. Nah, ini lihat eh, kita bisa lihat misalnya yang reach-nya gede nih, misalnya kayak gini. Ini kan saya pakai iklan nih, karena reach-nya aja 15,9 ribu. Gitu ya. Dan terus yang misalnya ini juga kita bisa lihat gitu. Nah, ini kita bisa lihat nanti eh, insight dari eh, konten ini lihat performance gitu. Teman-teman bisa lihat nih eh yang nge-view berapa 5.000 gitu kan yang nah teman-teman bisa lihat views apa sih definisinya, teman-teman tinggal klik sini. Views itu adalah number of time that your content was play or display. Jadi ya eh, satu orang bisa jadi ngeliat dua kali ya kayak gitu. Nah, kalau reach apa nih bedanya view sama reach? Gitu. This metric counts reach from the organic or paid distribution of your post, including if it was reach is only counted once if it occurs from both organic and paid distribution. Jadi ini satu doang. Berarti yang terjangkau dari konten ini ada 3.211 orang, teman-teman semua. Dan di sini ada interaction dari 3.211 yang engage berapa ya. Ada namanya kalau yang kemarin saya jelasin namanya average engagement rate ya, AER ya. Jadi kalau followernya berapa, AER-nya berapa persen, dan kita bisa tahu sosial media tersebut atau account tersebut sehat apa enggak dari situ ya, teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya ke yang paling penting adalah sebenarnya di all tools ini ya. Terus gimana cara kita ngeset iklan kayak begitu ya. Kita klik ke Ads Manager sini. Ini udah beda, ini toolsnya dari Facebook ya. Tadi kan ada di sini juga ada ads, tapi saya nggak prefer untuk running ads di sini, teman-teman semua. Kita yang ini aja, yang jalanin yang pro aja kayak gitu. Saya nggak minta teman-teman demo, saya coba uh, memberikan apa namanya ya, memberikan overview aja gitu terkait dengan uh, kegiatan ini ya, kegiatan pembelajaran ini gitu. Jadi ini beberapa contoh iklan yang saya buat untuk klien saya seperti itu ya. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin digital marketing berarti ada namanya tadi metrik ya. Nih, di sini teman-teman akan lihat ada namanya metrik gitu. Ada base apa nih? Performance and clicks, ada engagement ya gitu. Dan kita bisa mengcustomize metrik yang kita pengen untuk kita ngelihat apanya. Kayak gitu. Contoh di sini ada namanya status delivery. Ini iklannya udah mati kah? Atau paymentnya error? Atau masih dalam draft? Atau sedang running? Kayak gitu ya. Nah, di sini ada budget. Nanti kita akan lihat gimana kita cara ngeset budget. Gitu. Impression, ya. Impression tuh lihat the number of time that your adverts were on screen, ya. Jadi satu orang bisa jadi berkali-kali, ya, gitu. Terus cost per mile, gitu. Jadi per 1.000 reach, gitu kan. Kita bayar 14.140. Nah, ada reach gitu kan. Tadi yang udah kita bahas, frekuensi. Nah, ini yang penting adalah mengetahui click through rate, teman-teman semua. CTR.
salah satu metrik paling penting dalam dunia digital marketing atau dalam dunia periklanan adalah CTR. Tapi yang perlu diperhatikan adalah CTR setiap industri itu berbeda-beda ya. CTR setiap industri itu berbeda-beda. Teman-teman bisa cek di internet. Kira-kira kalau misalnya industrinya retail, CTR-nya berapa gitu. Kalau industrinya misalnya otomotif, CTR-nya berapa? Kalau industrinya misalnya education, CTR-nya berapa? Kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat gitu. Terus link klik, berapa banyak iklan kita diklik dari tadi ya? Bayangin, dari sekian banyak impression sama reach gitu, cuma 77 gitu. Nah, harapannya kan sebenarnya yang ngeklik ini banyak teman-teman semua. Terus di sini ada nih cost per klik gitu. Ya, cost per klik ini adalah tadi ya 77 tadi ini dibagi berapa gitu. Nah, dapatlah 1.394 ya. Satu kliknya itu dihargai 1.394 karena ini average dari pembagian sebelumnya dengan link klik ini. Dan seterusnya ini cost per result ini kalau kita dapat leads yang tadi saya jelasin. Ya, leads. Oke. Nah, di sini ada tab yang perlu teman-teman ketahui, ada tab campaigns, ad set sama ads gitu. Lalu bagaimana cara kita nge-set up iklan? Pertama adalah kita klik create di sini teman-teman semua. Dan ingat apa tujuan iklan kita? Awareness kah? Traffic kah? Engagement kah? Leads kah? Nah, mostly kita iklan itu pasti butuh leads teman-teman semua. Ya. Jadi silahkan aja gitu. Terus buying type-nya apa? Mau auction kah atau reservation gitu. Biasanya sih eh, saya pakainya auction gitu ya. Nah, ketika itu udah selesai, maka kita akan continue gitu. Nah, kita akan masuk ya teman-teman semua. Masuk ke eh oh sekarang ada fitur baru nih gitu. You no longer need to choose a campaign setup gitu. Udah dibikinin nama dia. Tapi ya sebaik-baiknya itu ya pasti baikan setup kita sendiri ya. Contoh campaign name-nya misalnya eh apa namanya? Baju thrifting misalnya gitu. Apalah namanya itu, baju thrifting misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah, campaign-nya objektifnya kita mau dapat leads gitu. Nah, budget nih. Budget teman-teman ada namanya campaign budget. Automatically distribute your budget to the best opportunities across your campaign. Nah, teman-teman, kalau kita di levelnya nih sebentar. Saya close dulu gitu. Close. Kalau misalnya teman-teman bikin campaign, di dalam campaign ini bisa jadi ada beberapa ad set teman-teman semua. Ya, ada beberapa ad set. Kalau misalnya di sini teman-teman ngeset duitnya itu di level campaign, maka di level ad set ini uang itu akan terbagi ya. Terbagi atau biaya iklan itu akan dioptimalkan pada iklan yang paling bagus gitu. Tapi kalau teman-teman bikin di level campaign, maka dia akan dihabiskan di level campaign ya. Itu FYI aja gitu. Ini tahu kayak gini based on pengalaman sih teman-teman semua. Karena nggak akan ada pernah ada di buku apa buku pelajaran ya gitu. Benar-benar teman-teman harus eh, praktis kayak begitu. eh Berikutnya gitu, setelah teman-teman klik create di sini terus ke teman-teman leads ya. Oke. Lalu klik oke lagi gitu. Ini apalah namanya gitu ya. Auction gitu. Terus kita misalnya kita pakai ad set aja. Kita di level ad set aja gitu. Karena kita mau ad set kita itu mendapatkan distribusi pendanaan yang optimal gitu ya. Kalau enggak teman-teman bisa pakai campaign budget sehari teman-teman mau ngabisin 1.000 ini pasti akan habis. Kalau kalau lifetime budget 35.000 ini gitu sampai tercapai targetnya. Maksudnya 35.000 ini bensinnya jalan sampai habis kayak gitu teman-teman semua. Jadi bisa jadi 35.000 ini nggak habis sehari, bisa jadi 2 hari gitu. Tergantung setup yang kita lakukan ya gitu. Biasanya saya pakai daily budget kayak gitu kan. Nah, habis itu otomatis ya saya akan misalnya ini jangan kebanyakan deh. Misalnya ini bisa sih saya biasanya taruh 50.000 ya gitu. Nah 50.000 gitu. Nah jalan jalan kalau ada A/B testing boleh kalau nggak ada boleh lanjut ke sini.
Nah, new leads ad set gitu. Kita setting di sini instant form karena kita mau dapetin data. Tapi kalau teman-teman mau ngalihin dia ketika ngeklik iklan ke WhatsApp boleh, Instagram boleh, Messenger boleh gitu. Website pun boleh. Kalau di website nanti kita pakai namanya Facebook Pixel. Ya, ini FYI aja. Untuk bisa nge-track behavior dari user kayak gitu ya. Nah, di sini ada Facebook page. Makanya that's why saya minta teman-teman untuk bikin Facebook page gitu. Karena dia pasti rely on sama Facebook page kita. Nah, performance-nya yang tadi maximize number of leads kayak gitu ya. Nah, kita bisa ngelihat iklan kita tuh optimize apa enggak lihat dari sini nih. Ada indikatornya ya. Oke, budget and schedule, kapan kita mau jalaninnya. Biasanya ingat prime time itu berarti di jam 7 sampai jam 9 malam, teman-teman semua. Jadi jangan ngiklan di pagi hari sekali, gitu kan. Running awalnya jadi pagi hari sekali, ataupun di malam sekali gitu. Tapi ya tadi jam orang makan siang, gitu kan. Atau jam orang break sore, ataupun jam orang sudah sampai rumah, kayak gitu ya. Nah, berikutnya ada audiens, kita bisa bisa create audiens kita kayak gimana teman-teman semua, based on apa gitu. Based on location gitu kan. Indonesia kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat misalnya kita mau naruh di mana, nargetin nargetin wilayah mana, ini bisa. Jadi kalau kita nargetin wilayahnya cuma di Jakarta, maka iklan kita hanya akan ada di Jakarta gitu. Kalau kita pakai pin di sini teman-teman semua, nih misalnya gitu. Dan kita akan set up yang kena iklan kita hanya wilayah ini aja. Kita bisa kecilin, gedein ya teman-teman semua ya. Wilayah apa namanya? Wilayah iklan kita ini gitu. Jadi kita bisa kecilin, gedein eh, apa namanya? Radius dari iklan kita ini. Misalnya ini kayaknya kegedean nih gitu kan radiusnya gitu. Bisa kita kecilin gitu. Bisa kita kecilin, ya kan nih radiusnya kegedean gitu. Bisa kita gedein gitu. Kalau teman-teman lihat nih ya, bisa diginiin ya, bisa besar sekali ataupun bisa kecil sekali kayak gitu ya. Contoh misalnya saya mau nargetin orang yang kerjanya di SCBD. Walaupun dia tidak tinggal di SCBD, selama dia pernah terkoneksi dengan network SCBD, ya dia ada di situ, pernah di situ, maka dia akan mendapatkan iklannya walaupun rumah dia ada di Aceh kayak gitu. Ya, kita bisa menargetkan sampai seperti itu. Itu kalau location. Berikutnya adalah namanya psychography, teman-teman gitu. Ada custom, ada namanya ada psikografi namanya. Ini umur Indonesia nggak bisa di bawah 18 ya, karena itu udah kebijakan baru dari apa? Dari Meta gitu. Terus misalnya ini kalau udah ada audiens sebelumnya, nah nanti ada kita psikografinya terkait dengan misalnya dia tuh sukanya apa dan apa gitu. Kalau kita lanjutin ya lanjut misalnya gitu, detail targeting. Nih misalnya nih. Misalnya sukanya misalnya bike gitu. Orang yang suka bike itu gitu kan berapa orang misalnya gitu. Misalnya running, 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 running gitu. Running gitu misalnya. Nah, running sport gitu. Interest itu ada estimate size-nya itu 541.000 sampai 637.000 di Indonesia kayak gitu ya. Di wilayah yang tadi kita tagging seperti itu dan mereka dengan kategori umur sekian lalu dengan ini lalu di map tadi ini ya apa namanya aset digital kita gambar-gambarnya di sini ad setup kita bisa create ads gitu. Misalnya gambarnya baru gitu, kita bisa masukin gambar kita gitu. Kenapa kita butuh Instagram account sama Facebook account? Karena ini yang bakal jadi cantolannya ya. Nah, kita masukin nanti create ads terus misalnya eh mana ya? Duh, kok dia balik lagi sih? Nah, yang ini deh, udah deh gitu. Saya klik deh. Nah, kita bisa nge-create gitu, nge-create ads baru gitu, single image or apa gitu kan. Nanti kita bisa upload gitu teman-teman semua. Kita bisa upload ads kita gambarnya gitu ya. Nah, kita bisa upload gitu gambarnya. Terus di sini ada instant form, data yang mau kita collect teman-teman semua. Data yang mau kita collect, kita bisa create form di sini kira-kira apa yang mau kita collect di sini ya. Nama, kah, semuanya nomor handphone yang bisa menjadi kita menghubungi mereka kayak gitu ya. Nah, setelah itu, nah kita bisa
bisa mengautomasikan lead delivery gitu ke Google Sheet ataupun ke CRM kita ya, ke Customer Relationship Management Tools kita ya gitu, sehingga nanti agent-agent kita, sales-sales kita itu bisa langsung ngubungin orang yang tadi ngeklik iklan kita. Nah, jadi journey-nya bikin iklan seperti itu. Ini sebagai bentuk pengetahuan aja untuk teman-teman semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya kalau nggak dilakuin sendiri pasti bingung gitu. Tapi ini lebih ke arah sebenarnya saya memberikan exposure awal aja sih. Gimana? Ya, kalau masih bingung wajar. Ya, itu cuman apa namanya? Bridging pengetahuan aja gitu dari yang udah kita pelajarin. Oh ini ada loh cara ngeset iklan dan sebagainya, mengoptimasinya bagaimana gitu. Itu ada tekniknya dan mostly nggak akan didapatkan di buku pelajaran gitu. Karena setiap hari ya ada update fitur dari apa namanya, dari dari toolsnya kayak gitu. Yang eh, catch up-nya itu benar-benar harus praktis kayak gitu teman-teman semua. Ya. Even teman-teman pergi ke Gramedia, saya udah pernah ngecek gitu di Gramedia gitu. Teknik-teknik digital marketing gitu, nggak sama gitu. Memang harus benar-benar running sendiri sih, kayak begitu. Itu mungkin dari saya, bisa setup tersebut, bisa nggak langsung di dot platform? Bisa. Ketika kita ngiklanin di Meta, maka iklan kita akan langsung running di, bisa kita pilih mau running di FB aja, atau running di IG aja, ataupun di running di kedua-duanya, kayak gitu. Ya. Nah, ini tuh sebenarnya basic teman-teman semua. Maksudnya kalau teman-teman bisa ngerjain ini di TikTok pun sama, kira-kira setupnya kan sama modelnya, ya. Tapi ini cuman masalah setup. Sebenarnya yang paling penting adalah logik kita dalam gimana cara kita mengiklankan dengan efektif. Bagaimana kita menargetkan audiens kita, siapa audiens kita, lokasi mana yang akan kita tuju, kayak gitu, ya. Secara demografik apa aja, umur, ya kan. Terus ada lagi apalagi, misalnya preferensi di psikografinya, lalu lokasinya di mana gitu ya kan, kayak gitu. Ya kalau teman-teman mau ngiklanin rumah yang harganya 5 miliar, nggak mungkin eh, penduduknya ada di Kabupaten Bogor gitu ya, atau misalnya di Kabupaten Tegal yang mana UMR-nya cuma 2 2 juta gitu ya. Iklannya di mana? Di peak ya. Orang-orang yang tinggalnya di peak atau pernah ke peak atau sering ke peak gitu ya. Karena dia aja cicilannya saya kaget gitu. Cicilan mulai dari 20 juta rupiah sebulan. Kira-kira gajinya berapa itu orang kalau 20 juta rupiah sebulan cicilannya doang gitu ya. Nah, contoh kayak gitu ya. Oke, ada discussion atau pertanyaan? Karena ada satu dan lain hal, sepertinya saya harus mengakhirkan kelas ini lebih awal kayak gitu. Silakan. Bapak saya mau tanya nih. Ah, Ini kan gimana? terkait yang ini kan berarti kan harus bikin akun Facebook ya. Ini kemarin tuh ada yang laporan ke saya eh, pada nggak bisa bikin akun gitu Pak. Maksudnya pas dia udah login ke FB bisnisnya tuh kayak suka ada kayak cooldown 1 jam terus pas dicoba-coba lagi belum bisa-bisa terus gitu Pak. Iya, karena itu Gimana ya? eh, suspicious ya gitu. Dianggap suspicious apa? Attempt ya. Karena baru bikin kok tiba-tiba udah mau ngiklan kayak gitu. Suspicious attempt kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi seenggaknya kalian tahu nih. Saya nggak minta kalian bikin dan UASnya nggak akan terkait dengan ini gitu. Dan saya ya apa namanya akan bikin UASnya, ya nggak tahu deh, yang gampang-gampang aja lah ya gitu.
biar nilainya berbagus gitu. Kayak gitu ya. Tapi besok saya umumin ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Biasanya yang manage itu tuh marketing aja ya Pak? Gimana, apa ada campur tangan divisi lain ya Pak kalau untuk managing ads ini? Iya, biasanya yang managing ads ini adalah digital marketer apa? Digital marketing spesialis sebutannya. Biasanya role-nya sebutannya itu digital marketing spesialis. Beda ya digital marketing spesialis sama social media management SMM itu different things ya. Digital marketing spesialis berarti dia pakai duit. Sedangkan social media manager itu dia pakai organik ya, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini sebenarnya nggak masuk ke job desk social media manager gitu atau gitu ya kan Pak? Ya, tapi kadang-kadang di Indonesia semuanya disatuin ya, harus bisa semua gitu. Iya Pak, Ya, sumpah. gitu. Ya, sosial media manajernya harus bisa ngiklan, harus bisa desain, harus bisa bikin konten, harus bisa joget-joget, semuanya bisa gitu. Gajinya cuman UMR kayak gitu ya. Ya, ya itulah Indonesia gitu, guys. Makanya saya kayak mau pindah ke Jepang aja deh, ditawarin nih. Gitu. Ya kemarin baru telepon tanya, Bang, pindah ke Jepang aja Bang. Lanjutin doktor di sini gitu. Tinggalin aja doktornya di Taiwan. Sebenarnya kan saya tinggal udah PhD kandidat ya gitu. Gitu. Jadi di di apa namanya? Ditawarin saya gitu di Chiba University ya. Gitu. Cuman kan saya ASN di sini. Apa saya kira-kira quit aja dari ASN atau gimana nggak tahu deh. Gitu. Lanjut, ada pertanyaan lain silakan. Boleh makanya belajar yang benar gitu. Ada satu mahasiswa saya yang deket banget sama saya gitu, anak bisnis digital dan ya dia salah satu yang ya nurut lah sama saya gitu. Saya mintain tolong dia, dia mau gitu kan. Bukan saya bius juga gitu. Ya sebagai balas jasa saya kepada dia karena saya nggak bisa ngasih duit, dia saya endorse untuk kuliah di tempat saya gitu dan full scholarship kayak gitu ya. Ya saat ini ya anaknya yang misalnya skill setnya misalnya nggak bisa ngapa-ngapain setelah magang di tempat saya, ya dia bisa bisa nggak bisa apa namanya bisa server, bisa jadi QA, jadi front end developer gitu. Padahal kan bisnis digital kan nggak belajar itu semua gitu. Terus bisa data science gitu. Jadi dia udah belajar di tempat saya. Jadi kan saya juga punya kantor satu lagi gitu. Jadi kalau ada proyek apa nanti saya libatin kayak gitu. Saya bilang mau nggak kuliah di tempat saya gitu. Nanti saya akan apa namanya saya akan promote ke profesor saya mau gitu. Lagi saya persiapin sih anaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu ya belajar yang benar ya teman-teman gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau cukup info intern Pak gitu? eh saya karena anak ini kemungkinan akan berangkat di mungkin bulan kalau misalnya dia bisa selesai skripsi lebih cepat orangnya masih skripsian gitu. Mungkin di bulan ya pas dia pergi saya akan cari intern baru gitu untuk di departemen saya gitu. Ya gitu. Ntar saya cari apa namanya saya lihat-lihat dulu gitu. Misalnya ini kebutuhannya apa gitu. Tapi mostly sih anak ini ketika ditanyain kira-kira mau ngerjain ini nggak dia nggak pernah nolak gitu. Dan at the end of the time dia bisa semua gitu. Kalau dia mau kerja di Indonesia pun dia sekarang udah siap gitu. Misalnya dia mau jadi admin server gitu, bisa gitu kan. Walaupun di kampus nggak belajar itu gitu. Terus mau jadi social media manager bisa gitu. Mau jadi data science bisa gitu. Mau jadi front end engineer bisa gitu. Yang dia belum bisa jadi back end ya karena kan ini masalah coding ya gitu. Nah gitu. Mau UI UX bisa juga gitu. Gitu. Gitu teman-teman. Oke, database administrator SQL bisa juga gitu. Hebat emang anaknya. Gitu. Ya.
Oke, silakan ada pertanyaan lain? Cukup? Bapak saya mau nanya dikit. Ya, gimana? Tadi kan pas mau create new campaign itu ada bagian milih campaign objektif ya Pak. Nah itu kan eh, itu tuh bisa lebih dari satu nggak sih Pak? Atau harus satu aja? Kayak misalkan Satu mau doang. awareness. Oh Mm-mm. ya Pak. Karena kita Makasih. misalnya mau nyari apa gitu. Karena gini, kan kita udah belajar namanya marketing funnel gitu. Ya, marketing funnel. Posisinya apa? Kita baru mau ngenalin produk kita atau kita lagi nyari customer. Kalau kita baru mau ngenalin produk kita, jangan jangan kita malah ngiklannya di leads gitu ya, nyari customer ya. Tapi di awareness gitu. Harapannya apa? Harapannya iklan kita terdistribusi dengan baik ke audiens yang kita tuju gitu. Jadi materi iklannya juga harus disesuaikan ya gitu. Lebih ke awareness. Jadi asli digital marketing itu nggak kayak ini ya, memang harus praktis dan kompleks gitu ya. Makanya kalau teman-teman bisa ini sebenarnya kerja dari rumah tuh banyak ya, potensi kerja dari rumah tuh banyak gitu. Asli banyak sekali gitu. Mungkin kalau saya nggak ini ya, saya aja kalau misalnya ada waktu gitu, ada ada waktu, ada orang, satu klien itu 3 bulan itu mungkin 150 juta ya, gitu. Dari rumah aja kerjanya gitu. Nanti bagi misalnya ada tim desain, tim apa namanya, tim QA gitu-gitu. Udah deh bagi-bagi gitu. Lumayan gitu. Gitu. Makasih Pak. Sama mau nanya lagi, mau make sure Ah, sih sebenarnya. Jadi satu akun pribadi itu bisa buat beberapa bisnis sekaligus gitu ya Pak? Sama bisa, bisa, bisa. Sama bisa, satu akun bisnis itu bisa bikin banyak page gitu ya Pak? bisa gitu. Jadi ini contoh nih saya tadi akun saya kan Adnan Kasofia gitu. Saya sebagai apa namanya anggaplah sebagai vendor gitu. Ketika misalnya ada misalnya tadi kayak Mayasa tadi, LDK tadi, Ladder Cost tadi, itu dia invite saya sebagai pengelola. Nanti saya yang akan mengelola sebagai digital marketing spesialis kayak begitu. Jadi dia tinggal duduk diam aja, tinggal duduk manis aja gitu. Dia akan menginvite saya sebagai digital marketing spesialis gitu. Fitur itu udah bahkan udah disiapin sama Facebook gitu untuk role yang namanya digital marketing spesialis. Dan mungkin TikTok juga dashboardnya kurang lebih sama lah kayak gitu ya. Cuman kan nature kontennya beda. Kalau TikTok mungkin joget-joget sama kayak apa namanya YouTube Short atau apa namanya atau apa sih namanya kalau Instagram tuh Reels ya kayak gitu. Gitu teman-teman. Berarti satu akun bisnis itu bisa beberapa orang yang megang juga Pak? Bisa, bisa, bisa gitu. Jadi nggak perlu bikin akun, bikin akun, bikin akun, bikin akun gitu. Tapi tinggal di invite aja akunnya kayak gitu. Gitu. Makasih Pak. Sama-sama Alin. Yang lain silakan. Pak mau nanya, tadi kan untuk yang di akhir yang klien itu kan bisa ngisi forms ya Pak. Nah, bisa nggak sih itu Iya, kalau kita ubah jadi kayak dia langsung ngechat gitu, tapi udah ada formatnya, jadi pas dia masuk ke WhatsApp itu langsung udah ada template-nya untuk ngechat gitu Pak. ada bisa. Tapi itu kamu harus punya Customer Relationship Management Tools, CRM tools ya. Itu nanti setup lagi integration, API integration kayak gitu. Dan digital marketer harus tahu ilmu itu kayak gitu. Ya, harus itu kalian tuh belajar kalau ngomongin digital ada bisnis digital ada CRM tools dan sebagainya gitu. Cuman kan semua itu berbayar ya gitu. Kalau misalnya saya suruh bayar bingung ntar gitu. Gitu. Ya, Ya Pak, makasih Pak.
Iya, makanya saya cuman pakai yang kayak kemarin email marketing gitu kan, dimana kita dapat leads, kita kirim ke dia penawaran, misalnya mau nggak sepatu, misalnya diskon 80% gitu kan, atau misalnya beli dua gratis satu kayak gitu. Dari mana info itu kita dapat? Dari leads tadi. Leads tadi kita dapat dari mana? Dari iklan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Oke, yang lain silakan. Mau nanya lagi Pak, Oke, gimana? ini terkait arahan arahan UAS tadi berarti nanti Ya, dikasihnya kapan besok Pak, besok ya? Jumat. Oh. Untuk perkiraan deadline-nya tuh ada Ya nggak Pak? paling ngerjainnya dua Kapan hari gitu? aja, nggak usah lama-lama lah. Gampang kok gitu. Hmm, Gitu. oke. Oke Heeh. Pak. Karena yang menentukan apa namanya lesson learn gitu ya, yang menentukan kalian tuh sukses apa enggak gitu misalnya ya nilai bagus karena misalnya eh, ini doang gitu misalnya belum tentu itu membuat kita bisa survive di dunia luar ya gitu. Kalau teman-teman misalnya dalam yang penting nilai bagus gitu, tapi dapetinnya misalnya dalam tanda kutip in the wrong way gitu kan atau curang gitu, percuma juga gitu. Jadi lebih ke arah sebenarnya as long as kalian understand gitu, ngerti gitu kan, paham, itu nggak ada masalah gitu. Maksudnya soal kayak gimana, gampang sulit itu nggak ada masalah ya. Bentar, bentar. Ada telepon. Halo, Assalamualaikum Om. Ya, ya. Aduh, belum bisa kayaknya. Aku masih ngajar juga, tapi ada isu. Nanti dia sekarang di mana, Om Aji? Oh gitu. Ketemuan aja ntar sama aku sama Eka. Halo, iya. Nanti kalau misalnya ini jumpa aja kita. Ntar tak ceritain. Ah, di lantai 5. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi gitu. Nanti UASnya kita set up. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Eh, Oh ya Pak, mau nanya lagi dong Pak. ya, gimana? Nggak, ini terkait yang kemarin yang belum tes lisan kan, susulan ya. Ya Iya, kami sepakat sih ya susulan ada nggak apa-apa Pak. Cuman mungkin untuk ketentuan nilainya gimana, kayak dari Bapak aja deh. susulan. Ya nantilah diobrolin gitu. Hmm, gitu ya. Kira-kira kalau gitu bakal offline atau online kayak gini ya Pak? Ya harus fair, harus offline lah. Oke, makasih Pak. Ya, gimana? Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Ya, mungkin itu kita ketemu lagi besok untuk ininya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau kesalahan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima Iya, kasih, Pak. terima kasih banyak, Kak. Iya, terima Sama-sama. kasih semuanya.